Halo Sobat Cuan, balik lagi di channel Ponsel Capital dengan gue Egi membahas investasi biar dompetmu lebih berisi. Yoi men. Oke, jadi di kesempatan kali ini nih, saya akan mencoba membahas bagaimana sih cara mencari nilai intrinsik suatu saham. Nah, yang saya akan coba cari nilai intrinsiknya adalah saham BNI nih, dengan metode multiple atau earning per share estimate sebagai income streamnya atau arus kas masuknya ya. Oke, jadi di sini input yang digunakan itu ada 4. Ini yang saya highlight krem ya. Pertama tuh earning per share tahun 2019 sebagai tahun baseline-nya. Lalu ada growth, itu nanti bisa dihitung ya dari pertumbuhan equity selama 5 tahun terakhir. Lalu ada required rate of return, ini sebagai discount rate, dalam hal ini adalah cost of equity. Lalu ada price earning ratio 5 year. Nah, semua data yang dijadikan input untuk menghitung nilai intrinsik saham BNI, ini kalian bisa dapat dari website penyedia data atau website penyedia data yang gratis seperti IDX, RTI, Stockbit, MSN, Yahoo Finance, dan lain-lain ya. Jadi harapannya setelah kalian nonton video ini di channel saya, kalian bisa langsung praktek sendiri gitu. Karena fair value itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu saham yang kalian beli itu udah murah atau jangan-jangan udah kelewat mahal, kalian kan harus tahu dulu minimal tuh benchmarknya gitu atau standarnya gitu. Jadi jangan sampai kalian belinya ketinggian atau kemurahan gitu. Kecuali kalian technical analis yang buy high sell higher ya. Tapi kalau sebagai fundamentalis atau value investor itu wajib hukumnya kalian harus bisa mencari nilai intrinsik ya. Terserah metodenya mau apa, valuasinya mau seperti apa, tergantung selera analis. Yang penting kalian bisa mendapat harga saham itu secara bagus atau di harga yang bagus. Oke? Nah, di sini ada current price. Current price ini harga terakhir penutupan saham BNI yaitu di 4.610. Nah, yang akan kita cari adalah intrinsic value. Itu bukan market price, itu juga bukan current price. Jadi, kita mencari intrinsic value itu nilai wajarnya berapa sih yang diperdagangkan, yang harusnya diperdagangkan saat ini, di saat sekarang gitu. Jadi jangan sampai kalian kalau membeli saham terpaku dengan harga pasarnya aja ya. Ini kalau misalnya kalian beli ngelihat di RTI misalnya harga saham BNI 10.000 terus tiba-tiba udah jatuh jadi 4.600 itu menjadi dasar kalian untuk membeli saham kurang cukup ya kalau seperti itu teman-teman. Sebenarnya bisa, cuman kurang gitu. Jadi kalian harus deep analysis. Jadi kalian tuh belajar bertanggung jawab dengan uang sendiri ya. Karena risiko pasar modal tuh sangat banyak. Dan kalau kita nggak bisa tanggung jawab sama uang sendiri tuh ibaratnya kita kayak gambling aja sih jatuhnya. Oke, jadi untuk data-data yang diperlukan itu kita earning per share tahun 2019 itu kita bisa ambil dari website IDX atau penyedia data atau website company-nya sendiri. Kalau saya sih lebih senangnya ngambil dari website company sendiri. Kebetulan BNI ada. Jadi saya tinggal ambil aja earning per share tuh 825 di tahun 2019 ya. Jadi saya langsung masukkan aja 825. Oke. Nah, ini masih sama semua, belum ada faktor growth ya. Jadi yang kita harus cari adalah growth. Cuman nyari growth itu stepnya agak panjang. Jadi saya lengkap dulu, saya mencari price earning ratio 5 year dulu yang lebih gampang ya. Nah itu ada di websitenya msn.com. MSN. Oke ini dia. Nah ini udah saya buka. Jadi cara mencarinya itu kalian tulis dulu nih kode emitennya di sini atau nama perusahaannya, misalnya BNI ya. BNI. So ada kalian masuk aja nanti tampilannya seperti ini. Oke, cara mencari price earning ratio 5 year itu adalah ini jadi 5 year itu selama 5 tahun terakhir PE ratio tertinggi BNI itu hanya 13,56. Nggak pernah lebih tinggi dari 13,56. Jadi kalau misalnya kalian lihat PE ratio-nya BNI di bawah 13,56 berarti itu udah di bawah all time high. Ya minimal ada peluang walaupun risikonya lebih besar ya. Kecuali udah PE-nya udah sangat rendah gitu ya. Nah, terus ada PE ratio 5 year low 9. Nah, di sini
terendah 5 tahun terakhir itu 9. Kalau misalnya kalian lihat P ratio-nya di bawah 9,06, itu berarti dia udah sampai terendah di 5 tahun terakhir gitu. Ya, bisa dikatakan itu peluang ya. Jadi kita langsung masukin aja untuk P ratio 5 year-nya, kita ambil rata-rata aritmatik aja. 13,6 tambah 9,06 ya. Nah, ini kita rata-ratanya aritmatik aja. Simple aritmatik. Oke, dapat P ratio 11,31 secara rata-rata ya. Nah, next kita akan mencari growth. Growth itu adalah pertumbuhan tahunan ekuitas 5 tahun terakhir. Karena kita time frame-nya 5 tahun ya. Nah, jadi di sini diperlukan apa? Equity tahun 2014 dan equity tahun 2019. Cara mencarinya adalah ini, teman-teman. Kita mencari CAGR atau tingkat pertumbuhan ekuitas selama 5 tahun ini rata-ratanya berapa sih setiap tahunnya. Kita bisa menggunakan rumus CAGR ya. Jadi di sini kita mencari tahu dulu ekuitas tahun 2014 itu berapa. Kita cari di laporan keuangannya ya. Nah, di sini ada laporan keuangan audited tahun 2014, kita langsung lompat ke balance sheet aja. Balance sheet, nah ini dia. Oh ini dia. Ekuitasnya adalah ini ya, 61.021.308. Dalam jutaan. Oke, next kita lihat ekuitas tahun 2019 bisa dari RTI. Ya, ini udah di tampilan balance sheet-nya. Ekuitasnya sebesar 125. 03948. Sorry. 125 003 948. Ya. 00000. Oke. Nah, jadi untuk mencari growth atau tingkat pertumbuhan ekuitas setiap tahunnya itu kita pakai CAGR ya. Jadi ending value dari menghitung growth ini adalah ekuitas tahun 2019 karena dia sebagai tahun terakhir, tahun tua. Endingnya adalah 125 triliun. Beginningnya adalah tahun awal 2014, 5 tahun terakhir ya. Kita tarik 5 tahun terakhir karena kita pakai time frame yang 5 tahun itu 61 triliun. Kita masukin sini 1 per N. N-nya adalah jumlah tahun 5 ya. 1 per 5 berarti 2, ini kan hasilnya kan 2, ya. Ending bagi beginning 2, dipangkat 1 per 5 dikurang 1 kali 100% hasilnya 15,42%. Gitu. Jadi kita pindahkan ke sini ya. Oke. Berikutnya adalah required rate of return atau discount rate-nya. Nah, discount rate-nya adalah kita menggunakan cost of equity ya, teman-teman. Jadi cost of equity itu adalah seberapa tingkat penghasilan yang diinginkan oleh investor untuk ketika dia membeli suatu saham tersebut. Jadi dengan memperhatikan faktor beta dan equity risk premium dan ditambah dengan risk free rate, kita bisa tahu required rate of return saham BN itu berapa. Nah, risk free yang digunakan adalah asumsi surat utang negara 10 tahun. Lalu ada beta dan return IHSG. Nah, kalau misalnya kita kesulitan mencari data-data ini, kita bisa mencari, misalnya kita agak kesulitan mencari return IHSG, kita bisa mencari ini nih, di dalam bracket. Return market kurang risk free adalah equity premium. Ya, jangan lupa basic manajemen keuangannya. Jadi return market kurang risk free itu equity premium, equity risk premium. Jadi di sini bisa ya. Ini bisa kita cari di sini nih, tahun 2019 equity risk premiumnya berapa? Market risk premium 2,39 dengan asumsi risk free rate 7,1. 7,1. Lalu return market 9,49. Oke. Dapat 2,39 ya equity risk premiumnya.
Nah, untuk mencari beta, kita bisa masuk ke website Pvindo. Nah, saya udah langsung masuk ya. Jadi kalian buka pvindo.com, mau cari beta di tanggal berapa. Karena saya pakai asumsi tahun 2019 closing, maka saya akan mencari beta di akhir tahun ya. Cari saham BNI, itu ini ya, pakai adjusted beta sebesar 1,459. Oke. Sorry. 1,459 didapat cost of equity atau CAPM adalah 10,59%. Jadi imbal hasil yang diharapkan oleh investor adalah 10,59% ketika membeli saham BNI. Kira-kira seperti itu ya. Ini sebagai discount rate nanti. Kenapa? Saya jelaskan ya. Nah, kita udah dapat inputnya semua. Langkah pertama yang digunakan adalah dari input ini kita menggunakan earning per share. 2019 sebagai tahun basis adalah T0. Ya. Lalu T plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 sampai 5 tahun ke depan adalah 2020, 21, 22, 23, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan memperhatikan faktor growth atau tingkat pertumbuhan ekuitas sebesar 15,42% setahun, itu maka earning per share yang didapat adalah sebesar 952 di T plus 1, 1099 T plus 2, 1268 T plus 3, 1164, 1990. Oke. Nah, kalian jangan lupa untuk mencari price, saya basisnya pakai tesis saya adalah berangkat dari rumus price earning ratio ya. Dan untuk mencari price yang digunakan adalah earning per share dikali PER atau price earning ratio yang ini, 5 year. Jadi untuk mencari price earning ratio, untuk mencari price 5 tahun mendatang itu adalah earning per share 5 tahun mendatang atau forecast 5 tahun yang sudah saya bikin dengan memasukkan faktor growth dikalikan dengan price earning ratio rata-rata 5 tahun. Hasilnya adalah, ini saya putihin ya, 19.114. Namun, ini adalah angka sebelum memperhatikan faktor diskon. Yaitu ini, kalian fokus di sini, di rumus ini ya. Jadi ini adalah aslinya rumus price earning ratio, cuman ini ada price earning ratio adalah menjadi dasarnya untuk mengembangkan fair value dengan metode multiple. Jadi saya memasukkan earning per share forecast selama 5 tahun ke depan, yaitu senilai 1.690 untuk ditarik mundur ke, atau di bahasa manajemen keuangan di present value kan ke T plus 0. Caranya gimana? Kita bagikan dengan discount rate. Kebayang nggak? Jadi saya punya earning per share tahun basis tuh 825. Cuman saya pengen tahu 5 tahun ke depan forecast earning per share saya menjadi berapa. Caranya gimana? Saya kalikan dengan faktor growth atau faktor pertumbuhan. Didapat dari sini, pertumbuhan ekuitas. Oke, 5 tahun ke depan ternyata saya punya forecast earning per share-nya adalah sebesar 1.690. Ya, estimasi. Cara mencari nilai wajar saham BNI 5 tahun mendatang itu adalah dengan mengkalikannya dengan price earning ratio rata-rata 5 tahun, yaitu 11,31 didapatlah 19.114. Lalu, ini adalah nilai saham BNI yang sudah di forecast oleh analis 5 tahun mendatang. Untuk mencari tahu berapa saham wajar BNI, itu adalah dengan membaginya dengan discount rate atau menarik membagi harga saham ini dengan tingkat diskontonya sehingga didapat hasil 11.557 pada tahun 2019. Kira-kira seperti itu. Itu adalah cara untuk mencari fair value dengan metode multiple.
Oke. Nah, 11.557 ini. Ups, angkanya keriting ya. Oke. Ternyata dengan harga pasar 4.610 dan nilai intrinsik 11.557 menurut hitungan analis, itu mempunyai margin of safety sebesar 60%. Sangat aman. Bahkan di atas 50% margin of safety-nya. Sangat aman untuk dibeli atau bahasa analis itu strong buy gitu loh. Nah, potensial upside-nya ketika kamu membeli di harga closing hari ini 4.610, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 Juli, itu potensial upside sekitar 150,7 atau 151%. Wow, kira-kira kapan nyampe 11.560? Only market will tell us. Wih, jadi istilahnya saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu sama apa yang naik besok, saya nggak kerja ya. Di rumah aja trading gitu. Nah, jadi segitu aja teman-teman cara mencari tahu nilai fair value secara gampang ya. Metode multiple. Semoga mencerahkan dan semoga investasinya terus berkembang ya. Dan bisa melakukan secara mandiri gitu harapannya setelah menonton channel saya. Wis. Oke, itu aja. Terima kasih atas atensinya. Gue Egi, out.